Bismillahirrahmanirrahim. Awal dari semesta. Di dapur sederhana, berapa bahan dicampurkan? Tepung, telur, mentega, gula. Dari bahan yang sama lahir banyak jenis makanan. Ada kue, ada roti, ada bolu, ada donat, dan mungkin yang lain. Di rumah kita juga melihat hal yang serupa. Ada bangku, kursi, sofa, dipan, dan yang lain. Semua dibuat dari bahan yang hampir sama. Kayu, paku, lem, cat, kulit. Dari contoh sederhana itu kita mulai memahami sesuatu. Bahwa perbedaan bentuk tidak selalu berarti asal berbeda. Al-Quran mengingatkan manusia tentang luasnya penciptaan. Allah berfirman, "Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." Kemudian Allah juga berfirman, "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal." Sebagaimana disampaikan dalam surat Al-Imran ayat 189 sampai dengan 191. Ayat ini menyadarkan manusia bahwa segala sesuatu yang ada memiliki makna, fungsi, dan peran yang unik. Setiap benda memiliki sifat-sifat tertentu. Sifat-sifat itu disebut qadar. Qadar adalah parameter yang memberi identitas pada sesuatu. Pada benda-benda, awal disebut proses pembuatan. Pada makhluk hidup, awal sering disebut kelahiran. Hewan lahir dengan cara yang berbeda. Ada yang berasal dari telur, ada yang dilahirkan langsung oleh induknya. Tumbuhan juga demikian. Ada yang tumbuh dari biji, ada dari batang, ada dari akar, ada dari daun. Manusia sebagai makhluk yang mulia dilahirkan melalui proses di dalam rahim ibunya. Banyak benda lain dibuat oleh makhluk hidup. Ada sarang, ada madu, ada kepompong, ada pula berbagai benda yang dibuat oleh manusia. Lalu muncul pertanyaan besar. Bagaimana dengan awal alam semesta? Alam semesta yang sangat luas. Di dalamnya terdapat bintang-bintang, planet-planet, dan berbagai benda langit lainnya. Setiap bagian alam semesta menyimpan misteri. Misteri yang menumbuhkan rasa ingin tahu. Upaya memahami alam semesta tidak hanya untuk mengetahui, tetapi juga untuk memperkirakan apa yang mungkin terjadi di masa depan. Kemampuan memperkirakan ini disebut peramalan atau forecasting. Peramalan dilakukan dengan memahami keteraturan. Al-Quran memberikan petunjuk tentang awal alam semesta. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 30. Apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi dahulu satu? Kemudian
kami memisahkan keduanya, dan kami menjadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Ayat ini menunjukkan bahwa alam semesta pada awalnya merupakan satu kesatuan, satu entitas, dari satu bahan awal yang sama. Kemudian terjadi pemisahan. Para ilmuwan menjelaskan peristiwa ini sebagai sebuah ledakan besar. Ledakan itu dikenal dengan nama Big Bang. Big Bang menyebarkan bahan awal ke seluruh penjuru. Setiap bagian bergerak menjauh dari pusat ledakan sambil berputar pada porosnya dan bergerak pada arahnya masing-masing. Gerakan itu membentuk ruang yang terus membesar seperti balon yang ditiup dan terus menggelembung. Alam semesta pun terus berkembang. Sebagian besar dari alam semesta sebenarnya adalah ruang kosong. Lebih dari 95%. Bagian-bagian yang bergerak itu kadang saling bertemu, saling bertumbukan. Alam semesta terus berkembang, terus membesar, dan manusia di dalamnya sangat-sangat terbatas. Namun, seluruh proses itu tidak terjadi secara acak. Semua mengikuti satu aturan yang konsisten, aturan yang berlaku di seluruh alam semesta, aturan yang berasal dari kehendak Sang Maha Pencipta. Segala sesuatu memiliki awal, dan Allah adalah awal dari seluruh awal. Tidak ada yang mendahuluinya. Kepadanya seluruh alam semesta akan kembali.